Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ketut Sriningsih dari kelas 9F, absen 26. Nah, pembahasan kali ini mengenai tentang pembelajaran seni budaya yang berkaitan dengan seni teater, yaitu gaya akting stylistik. Pada masa Yunani kuno, gaya akting stylistik muncul dalam festival-festival teater yang diadakan untuk menghormati Dionysius dan dewa kesuburan. Pertunjukan dilakukan di tempat-tempat terbuka dengan penonton yang duduk melingkar dan berundak. Contoh pertunjukan dengan gaya akting stilistik juga dapat ditemukan di dalam seni pertunjukan tradisional di Indonesia, seperti wayang orang, drama gong, calon arang, dan randai. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan 7 poin penting dalam akting stilistik. Nah, di poin pertama ada potensi gerak. Akting dalam dunia seni peran adalah keterampilan penting yang digunakan para pemeran untuk menghidupkan karakter dan menyampaikan cerita kepada penonton. Gerakan tubuh memainkan peran penting dalam menciptakan karakter yang meyakinkan dan mengekspresikan emosi serta pesan yang ingin disampaikan kepada penonton. Dalam konteks ini, latihan dan pemahaman dasar-dasar dalam akting stilistik dapat membantu pemeran menggali ekspresi teatrikal yang lebih dramatis, berlebihan, atau bahkan simbol. Di poin A ada memahami gaya akting stylistik. Stilistik secara sederhana artinya suatu yang digayakan, atau gaya akting stilistik adalah gaya akting yang diperindah, dilebihkan, dan digayakan. Akting stilistik digunakan untuk tokoh-tokoh seperti Dewa Guru, Dewa Narada, dan Dewa Bayu. Tujuan gaya akting stilistik untuk menghadirkan karakter tokoh yang berasal dari dunia mitologi, babat, atau dongeng. Nah, di poin kedua ada mimik dan pose. Mimik wajah dan pose tubuh adalah elemen penting yang digunakan oleh para pemeran untuk mengungkapkan emosi, menciptakan karakter, dan menyampaikan pesan kepada penonton. Sementara pose atau gestur adalah sikap tubuh pemeran yang mengandung makna. Kemampuan untuk menguasai mimik wajah yang ekspresif dan pose tubuh yang dramatis adalah aspek krusial dalam berlatih akting stilistik. Nah, di poin A ada fungsi mimik. Ada beberapa fungsi mimik yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengungkapkan emosi. Yang kedua, mengomunikasikan niat karakter kepada penonton. Yang ketiga, menggarisbawahi dialog, misalnya seorang karakter yang sedang kebingungan mungkin akan mengangkat alis atau mengerutkan kening. Yang keempat, mengungkapkan perkembangan karakter. Nah, di poin B ada berlatih dasar-dasar akting stilistik. Berlatih akting dasar stilistik merupakan langkah penting bagi para pemeran yang ingin mengembangkan keterampilan mereka dalam menciptakan karakter yang unik dan mengekspresikan cerita dengan cara yang teatrikal. Akting stilistik melibatkan penggunaan gerakan tubuh, ekspresi wajah, suara, dan bahasa yang khas untuk menciptakan interpretasi yang dramatis, puitis, atau bahkan berlebihan. Nah, berikut ada beberapa pose. Yang pertama ada pose tegak, yang kedua kepala terangkat, yang ketiga bungkuk atau merunduk, yang keempat gerakan tangan berani, yang kelima postur terbuka, yang keenam postur tertutup. Nah, di poin B ada dialog. Dialog komunikasi verbal
antara karakter di panggung. Hal ini melibatkan kata-kata yang diucap oleh aktor untuk menjalankan cerita dan mengungkapkan karakter berikut. Beberapa peran dialog dalam seni teater. Nah, di poin A ada gerak. Hal ini mencakup ekspresi tubuh, gestur, tarian, tindakan fisik, dan cara aktor bergerak di panggung. Berikut beberapa peran gerak dalam seni teater. Yang pertama, karakterisasi. Yang kedua, komunikasi emosi. Yang ketiga, aksi dan peristiwa. Yang keempat, nuansa dan rincian. Yang kelima, pemahaman karakter. Berikut beberapa latihan yang berguna untuk menemukan potensi gerak, bentuk, dan motif yang dipadukan dengan dialog. Yang pertama, ada menukar suara dengan gerakan. Yang kedua, menukar gerakan dengan suara. Yang ketiga, menirukan harimau yang penuh amarah dan kijang yang cantik. Yang keempat, ada menirukan robot. Di poin keempat, ada irama gerak. Irama gerak melibatkan pengaturan dan penggunaan gerakan tubuh secara ritmis dan terkoordinasi untuk menyampaikan pesan artistik, menggambarkan karakter, dan memperkuat narasi. Seni teater menjadi lebih hidup dan dinamis melalui pengaturan pola gerak, ritme, dan ekspresi emosi. Berikut beberapa peran irama gerak dalam seni teater. Yang pertama, mengatur pola gerak. Yang kedua, mengatur ritme. Yang pertama, pola gerak. Yang kedua, mengatur ritme. Yang ketiga, mengekspresikan emosi. Yang keempat, menentukan teater, kelompok, atau ensemble. Yang kelima, ada mengatur pertunjukan aksi atau peristiwa. Nah, poin kelima, yaitu merefleksi 4 potensi. Terdapat 4 potensi utama yang menjadi fokus penting dalam mengembangkan keterampilan akting, yaitu tubuh, suara, emosi, dan tindakan fisik lainnya. Di poin pertama, ada potensi tubuh dan suara. Praktik gerakan tubuh kalian yang sesuai dengan irama, ketukan, atau musik. Cobalah untuk bergerak dengan berbagai pola irama seperti cepat, lambat, sangat cepat, lambat sekali, sedang, atau variasi lainnya. Nah, di poin kelima ada merefleksi 4 potensi. Di poin A, potensi tubuh dan suara. Yang di potensi B, yaitu potensi emosi dan imajinasi. Nah, poin keenam, mengekspresikan karakter. Ada beberapa poin penting untuk mengekspresikan karakter. Nah, di poin keenam ada mengekspresikan karakter. Berikut beberapa karakter yang bisa kalian eksplorasi dalam gaya akting stilistik, yaitu elang yang sombong, robot yang putus asa, dan kancil yang licik. Yang pertama, mencari ruang kosong, dan yang kedua, angka dalam ruang. Berikut beberapa aspek penting dalam bergerak pada ruang dalam seni teater. Yang pertama, ada penggunaan ruang panggung. Yang kedua, pengaturan properti dan dekorasi. Yang ketiga, pergerakan fisik. Keempat, perubahan ruang waktu. Dan yang kelima, reaksi terhadap penonton. Poin yang terakhir yaitu poin ketujuh, bergerak dalam ruang. Kemampuan untuk bergerak dalam ruang adalah salah satu aspek penting dalam seni akting. Hal ini kemungkinan kalian untuk menjalankan karakter dan cerita dengan lebih efektif. Berikut beberapa latihan yang dapat membantu kalian mengasah kemampuan bergerak dalam gaya akting stilistik. Poin yang terakhir yaitu poin ketujuh, bergerak dalam ruang. Kemampuan untuk bergerak dalam ruang adalah salah satu aspek penting dalam seni akting. Hal ini kemungkinan kalian untuk menjalankan karakter dan cerita dengan lebih efektif. Berikut beberapa latihan yang dapat membantu kalian mengasah kemampuan
bergerak dalam gaya akting stilistik. Baik, itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan pada video ini. Saya mohon maaf apabila di dalam penyampaian saya tadi terdapat kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Sekian saya tutup dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om.